Halo netizen, langsung dari Thailand International Motor Expo 2024. Ini adalah Mitsubishi Xpander Hybrid. Ya, jadi akhirnya kesampaian juga nih ketemu sama low MPV bertenaga hibrida yang satu ini. Jadi Mitsubishi Xpander Hybrid itu sudah lumayan lama ya di Thailand meluncurnya. Kalau nggak salah dari awal tahun 2024 dan sampai sekarang itu katanya masih menjadi salah satu best sellingnya di Mitsubishi Thailand ya, bahkan sampai lawan-lawannya yang juga mirip kayak di Indonesia itu juga lumayan keteteran untuk menyaingi penjualannya si Xpander Hybrid gitu ya. Dan keren ya, si Xpander itu sekarang udah ada versi hybridnya. Dan gak cuma Xpander biasa doang, Xpander Cross-nya juga ada yang versi hybrid. Jadi luarnya itu hampir plek-ketiplek sama Xpander facelift atau Xpander Cross facelift ya. Jadi kalau di Thailand ini dia juga udah dapat facelift nih, sama seperti di Indonesia. Jadi mukanya tuh hampir sama persis, plek-ketiplek. Yang beda cuman emblem HEV di bagian grill. That's it kalau dari depan. Nah, kalau dibandingin sama yang Indonesia, bedanya adalah di bagian DRL atau lampu senjanya. Kalau yang di Indonesia itu kan DRL-nya cuman 3 kotak ke belakang, lalu di bagian bawahnya tuh tipis ya. Sedangkan lampu sennya dia bohlam di atas gitu ya. Tapi kalau di Thailand ini dia sama kayak Xpander Cross juga, yang dia full LED kotak dan LED turn signal itu ada di bagian bawahnya. Tapi untuk lampu utamanya dia tetap sama LED bar dengan kayak ada proyektor kecil berbentuk T-shape, dan fog lampnya juga tetap halogen untuk yang Xpander biasa. Kalau yang Xpander Cross dia baru dapat fog lamp LED. Nah, lanjut ke bagian samping. Untuk velg pun ini sama persis, sis. Bedanya cuman aksen karbon dengan list biru di bawah ini doang. Sisanya sama. Bannya 205 55R17. Velgnya pun juga sama seperti Xpander facelift yang tipe Ultimate ya kalau di Indonesia. Rem di depan sudah disc brake, dan bedanya kalau yang di hybrid rem belakangnya juga disc brake. Ini beda nih, harusnya lebih enak ya pengendaraan dan pengeremannya. Untuk rem pastinya sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan lain-lain ya. Lanjut lagi ke samping. Untuk pembeda, kalau ini adalah yang versi hybrid, di sini ada emblem Hybrid EV gede banget. Dan dia juga ada kayak aksen yang serupa dengan velg ya. Ada aksen karbon dengan list warna biru di bagian bawahnya, di bagian side skirtnya. Untuk spionnya juga sama ya, dia modelnya sama persis seperti yang ada di Indonesia dengan lampu sen LED juga. Terus di bagian window lainnya dia ada chrome-nya, dan door handle-nya juga chrome, sama seperti yang Ultimate gitu ya kalau di Indonesia. Nah, ini spec sheet-nya dari Xpander HEV di Thailand. Di sini klaimnya bisa sampai 19,2 km per liter, jadi sangat irit. Dan kalau di sini itu harganya 919 baht. Jadi kalau dikursin ke Indonesia atau ke rupiah gitu ya, kurang lebih 428 juta rupiah. Ya emang cukup pricey ya, tapi ya kebayar lah dengan keiritannya. Nah, lanjut ke belakang. Ini juga sama persis seperti Xpander yang ada di rumah gitu ya. Jadi dia lampu belakangnya model T-shape seperti ini, terus dia ada emblem Xpander yang baru. Yang beda paling cuma di sini ada emblem HEV, dan sisanya sama. Di bagian kaca belakang ini juga ada wiper dengan defogger, ada Hammond stop lamp, antenanya juga shark fin, ada kamera mundur, dan di bagian bawah juga, oh bedanya dia nggak ada sensor parkir ya. Mungkin kalau di Indonesia kan dia ada sensor parkirnya, di sini dia nggak ada. Oke, unik juga. Bagasinya kita lihat apakah ada perbedaan. Nope, kelihatannya sama aja ya. Kita lihat di bagian bawah sini, dia ada perbedaan nih. Jadi di sini ada aki 12 voltnya untuk kelistrikannya, dan kelihatannya juga dia nggak punya ban serep ya, karena di sini ada tire repair kit. Coba kita ngolong. Iya, dia berubah nih jadi tempat untuk tabung knalpotnya, dan di bagian sana itu ada baterai hybrid. Kurang lebih di bagian bawah jok baris pertama dan kedua ya, jadi sedikit berbeda. Tapi untuk pelipatan joknya sih masih sama persis, dia masih bisa dilipat 50-50, dan kualitas plastiknya juga kurang lebih solidnya mirip seperti yang ada di Indonesia. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mitsubishi Xpander Hybrid ya.
Jadi untuk mesinnya ini juga beda ya. Jadi dia menggunakan mesin 1600 cc, jadi nambah 100 cc, tetap 4 silinder dengan kode 4A92. Sedangkan kalau yang versi 1500 cc di Indonesia kan 4A91 ya. Jadi mesin 1600 cc-nya ini ditempelin dengan motor listrik dan baterai lithium ion 1,1 kWh. Untuk tenaga mesin itu di 94 HP dan torsinya 134 Nm. Sedangkan untuk motor listrik itu di sekitar 115 horsepower dengan torsi 255 Nm. Jadi besar sekali sebetulnya ya. Untuk transmisinya juga dia ECVT ke roda depan. Dan untuk ruang mesin ini jadi lebih padat ya, karena ada modul-modul electric vehicle-nya ini, lalu juga ada baterai dan motor listriknya. Wah, pokoknya makin riwah ya. Semoga nggak makin rewel ya. Dan di bagian kap ini juga ada peredamnya. Oke, sekarang kita tutup aja dulu. Bunyi kapnya aja sama. Oke, sekarang kita ngintip ke kabin belakang ya, karena kayaknya kita nggak akan bahas total interiornya, karena jujur sama persis. Jadi bentuk door trimnya ini sama, model soft touch-nya paling beda ya. Jadi dia warnanya di sini coklat. Untuk joknya ini juga modelnya sama. Jadi dia modelnya tuh yang 60-40 gitu dilipatnya. Dia juga ada armrest di sini dengan 2 cup holder. Seat beltnya juga dari atas untuk yang penumpang tengah. Lalu ini juga ada ISOFIX points untuk kursi bayi di kiri dan kanan, dan ada AC double blower juga. Dan ada USB-A sama USB-C untuk charger. Sisanya sama. Jadi yang beda kayaknya ada di depan ya. Wah, bedanya lumayan banyak nih. Tapi seperti biasa kita ngikutin format. Kita bahas joknya dulu. Joknya dia sudah kulit sintetis untuk yang di Thailand ini. Tapi dia uniknya di tengah sini dia ada jahitan warna coklat. Di bagian sini juga ada. Untuk pengaturannya juga sama, dia ada height adjuster ala-ala seperti ini, ada recline, dan ada sliding. Dan di sini kelihatan nih lantainya berbeda. Jadi kalau expander yang biasa kayak punya gua gitu, dia tuh lantainya kosong, jadi bisa naruh subwoofer aktif kayak mobil gua gitu ya. Tapi karena di sini ada baterai hybridnya, lantai itu nongol. Jadi di sini tuh kita nggak bisa nyimpen barang gitu, atau mungkin naruh peranti audio gitu misalnya. Jadi yuk sekarang kita lihat ke dalamnya aja. Nah, masuk ke dalam, dashboardnya ternyata sama persis seperti expander facelift ya, cuma memang permainan warna di bagian soft touch-nya sedikit berbeda. Dan perbedaan yang paling masif itu adalah setirnya dan speedometernya. Jadi speedometernya dia menggunakan ya dari X-Force gitu ya, tapi seenggaknya dia fiturnya jadi bertambah gitu ya. Di sini tuh ada tombol untuk pengaturan MID, terus di sini juga ada buat pengatur audio. Di sebelah kanan ada untuk cruise control, tapi dia belum ada ADAS, jadi masih cruise control biasa. Dan dia juga ada auto wiper yang nggak ada di Indonesia. Lalu di sini juga ada auto headlamp dengan switch fog lamp, dan di sini juga ada instrument cluster yang sama seperti di X-Force gitu ya, cuma memang tampilannya sedikit berbeda gitu. Jadi lebih apa ya? Ya lebih modern, tapi tampilannya juga bisa berganti-ganti katanya kalau kita ganti drive mode-nya. Oke, lanjut lagi ke sebelah kanan sini. Ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Terus di sini juga start stop buttonnya tulisannya power ya, bukan start stop engine gitu. Pengaturan speaker masih sama, dan tombol di sini jadi makin banyak yang kosongnya. Di sini juga ada laci kecil. Untuk pedal juga dia kurang lebih masih sama. Nah, lanjut lagi ke bagian door trim. Ini juga sama seperti yang ada di Indonesia. Handle-nya chrome, switch power window di sini juga lengkap. Ada auto up down di sisi pengemudi dengan window lock dan central lock. Door pocket sama cup holder ini juga sama dengan speaker, dan ada tweeter juga di pilar A. Untuk sun visor dia juga beda nih, dia ada cermin di sisi pengemudi. Kalau di Indonesia kan cuma di penumpang depan doang. Dan bedanya juga spion tengahnya sudah auto dimming, bukan yang manual dimming masih cetek-cetek gitu ya. Nah, yang sama juga kayak di Indonesia, lampu kabinnya ini masih model jadul begini ya, belum yang kayak map light yang terpisah gitu. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan cover. Terus ada grab handle. Headrest ini juga bisa diatur naik turun, seatbelt tapi belum. Untuk head unit kelihatannya modelnya mirip seperti yang ada di Indonesia ya, yang udah bisa Apple CarPlay Android Auto juga. Cuma kayaknya untuk di sini belum ada kamera 360 ya. Mungkin di Expander Cross baru ada. Nah, lanjut lagi ke bagian bawah, ventilasi AC masih sama dengan tombol lampu hazard di bagian tengahnya. Panel AC sedikit berbeda dibandingin versi Indonesia, karena di sini tuh ada
defogger depan dan heater yang nggak ada di spek Indonesia. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada dual storage di bagian atas dan bawah. Ada 2 buah USB juga untuk ngecas sama buat koneksi ke head unit. Power outlet 12 volt, dan kalau yang di Thailand dia storage doang ya, kayak apa namanya, expander yang lama, bukan wireless charger seperti expander ultimate yang 2023 ke atas gitu. Nah, beranjak lagi ke tengah, ini yang makin beda. Shifternya pun beda, dia kayak dari Mitsubishi Outlander yang PHEV ya, yang modelnya itu electric shifter. Jadi untuk pindahnya itu kita pencet unlock dulu, baru tarik ke belakang untuk masuk ke drive atau mode B ya. Dan dia juga ada netral, geser ke depan lagi untuk reverse, dan untuk posisi P-nya atau park tinggal pencet tombol P. Nah tadi ya, dia juga ada 7 mode berkendara yang banyak banget lah, ada tarmac, ada EV dan macam-macam lah, pokoknya gue lupa ada apa aja, tapi dia lumayan lengkap. Dan tetap ada electronic parking brake dengan auto hold. Di belakangnya juga ada cup holder, terus ada tempat penyimpanan untuk barang dan armrest, ada upper storage di sini, dan ada laci yang sama-sama belum soft opening juga. Dan airbagnya cuma 2 ya, di bagian dashboard dan di bagian setir aja. Oke, kurang lebih segitu aja untuk di bagian interiornya dari Mitsubishi Expander Hybrid ini. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi Expander HEV 2024. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa